Halo kawan-kawan semua, aku Bonar Manalu. Video ini akan membantu kalian untuk membuat cerita horor versi kalian. Kenapa video ini ada? Karena kemarin beberapa hari belakangan lah aku nonton video podcast horor, beberapa channel YouTube horor lah. Terus aku dengerin ceritanya satu persatu, satu persatu. Ada yang sangat tidak masuk akal, ada yang terasa ngarangnya, ada yang kayaknya sih betul tapi saya tidak percaya gitu. Jadi menurutku cerita semua episode itu, di episode podcast-podcast horor itu menurutku itu hal-hal yang sebenarnya hanya 2 pilihannya. Yang pertama itu ngarang ceritanya atau yang kedua dia mungkin ngalamin tapi itu bukan betul-betul hantu gitu. Itu ya apalah entah kucing mungkin atau hewan apalah yang bikin suara-suara cuman dia nggak mau ngecek akhirnya dia nganggap itu kuntilanak gitu kan. Tapi akhirnya aku kepikiran untuk bikin video ini, apakah aku yang nggak pernah ngalamin, kejadian mistis atau kejadian horor, bisa punya cerita horor dengan mengarang sendiri gitu. Intinya kalau misalnya suatu saat aku diundang sama podcast horor, anggaplah Lentera Malam contohnya, aku diundang ke podcast itu, terus dia nanya cerita horormu apa, aku udah punya, karena aku udah ngarang sendiri gitu. Nah, jadi di video ini aku mau meminta bantuan ChatGPT atau Gemini untuk mengarang cerita horor versiku gitu, dari nol. Aku nggak ada pengalaman mistis sama sekali, aku nggak tahu, eee, cerita horor yang enak itu seperti apa gitu. Jadi intinya aku hanya menggunakan bantuan ChatGPT atau Gemini sih lebih tepatnya ya aku pakai. Ini udah aku rekam. Ini seperti yang bisa kalian lihat kerangka cerita horor menghantui dengan bantuan AI. Jadi ini kerangkanya, yang pertama itu ada membangun fase awal, fondasi awal, asik. Jadi pilih tema dulu kawan-kawan. Kalau ini kalian bisa sambil praktekin di rumah ya, nanti ikutin aja ini gitu. Pokoknya pilih tema awal dulu, kejadian aneh di tempat yang seharusnya familiar, dampak dari benda tua dengan energi mistis. Kalian mau ceritanya itu tentang apa? Lokasinya di mana, terus waktu dan karakter utamanya itu siapa. Saranku sih mending karena kan kita yang mau diundang nih contohnya ke podcast Lentera Malam contohnya. Jadi bilang, "Ini adalah cerita saya sendiri," gitu. Atau cerita orang yang pernah dengar, nggak apa-apa juga. Intinya kunci cerita horor itu adalah hal yang tidak bisa diverifikasi, ceritanya tidak bisa diverifikasi. Entah itu cerita nenekku, tapi nenekku udah meninggal, yang gitu tuh. Jadi tidak ada cara untuk membuktikan cerita itu bohong atau enggak, karena memang harusnya bohong. Intinya, kalau kalian mau mengarang cerita horor dengan metode ini, menurutku kalian bilang aja ini cerita pribadi. Karena kalau kalian mau bohong, bukan bohong, kayak ngajarin bohong aku jadinya ya. Karena kalian bisa lebih, mengarangnya dengan lebih leluasa lah, karena kalian sendiri yang bikin karakternya, bikin ceritanya gitu, oke? Jadi kita mulai aja dari fase pertama, kita pilih tema awal dulu teman-teman. Di sini kita pilih contohnya kejadian aneh di tempat yang seharusnya familiar. Apa ya, kejadian anehnya harusnya familiar, coba lift, kita coba lift ya. Eee, lift apartemen, aku pernah tinggal di apartemen. Lift apartemen yang lama terbuka pintunya, contoh ya. Terus lokasinya itu udah, karakternya, aku, aku, karakternya aku, terus jam 12 malam. Oke. Ini udah kita kasih detail yang dia butuhkan. Jadi intinya di kerangka yang kubikin ini, dia cuma membutuhkan karakternya, mungkin taruh aja namamu, umurmu gitu, latar belakangmu, terus mau topik cerita tentang apa gitu, kayak kejadiannya di mana, jam berapa, ya terus kejadian kasarnya lah dalam hayalan kita. Kayak tadi kan aku bikin lift yang lama terbuka pintunya gitu ya. Coba kita tengok. Malam itu di lift apartemen. Aku baru sampai di apartemen setelah seharian kerja lembur yang melelahkan. Suasana lobi sudah sepi total jarum jam 12. Aku ingin segera masuk tidur, masuk ke lift, aku sendirian.
Udara dalam lift terasa sedikit dingin, entah AC atau memang bawaan di gedung tua ini. Aku menekan tombol lantai tujuanku. Lift mulai bergerak naik, lambat seperti biasa, tapi saat seharusnya sudah melewati lantai di bawahku, lift terasa bergetar sedikit lebih lama. Asik. Terasa berdekat. Aku mengerutkan dahi, merasa sedikit aneh. Mungkin cuma perasaanku atau liftnya memang sudah tua. Aku mencoba mengabaikannya, menatap pantulan diriku di pintu lift yang mengkilap. Eskalasi ketegangan. Tepat saat aku melirik ke lantai yang tertera di panel, tiba-tiba lampu dalam lift berkedip-kedip cepat beberapa kali lalu redup. Jadi kayak, liftnya itu tepat saat aku melirik ke lantai yang tertera di panel. Jadi misalnya contoh lantai 5, kita tengok lantai 5, tiba-tiba lampu dalam lift berkedip, tas 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 beberapa kali, terus redup. Nggak mati ya, redup redup, dan hanya menyisakan cahaya remang kekuningan. Isi warung Madura ya. Di saat bersamaan aku merasakan hembusan napas dingin tepat di belakang leherku. Anjir, serem juga. Diikuti aroma apek seperti tanah lembab dan bau besi karat yang menusuk hidung. Apa nih, tukang tukang besi hantunya? Aku langsung menegang, bulu kudukku merinding sampai ke kulit kepala. Aku tahu ini bukan cuma AC atau kelelahan, oke. Fase 4. Klimaks dan puncak, ini langsung klimaks ya, cepat juga. Jantungku berdegup kencang, aku menahan napas, aku memejamkan mata sesaat, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi ketika aku buka, lift akhirnya sampai di lantai tujuanku. Tapi merinding juga aku sih. Enggak, tapi merinding itu ada penjelasan ilmiahnya. Dan memang rancangannya adalah rasa takut di kepala. Tapi cukup seram sih ini. Terus, tapi ketika aku buka, lift akhirnya sampai di tujuanku, namun pintu lift terbuka sangat-sangat lama. Oke, lebih lebih dari 5 detik, 10 detik. Pintu itu tetap terbuka menampilkan lorong yang gelap gulita dan sunyi. Oh, jadi udah terbuka pintu liftnya, lorong gelap, sunyi. Aku mencengkeram tas erat-erat, terus menatap lurus ke depan, tak berani menoleh sedikit pun dan ke belakang atau ke samping. Dari dalam lift aku mulai mendengar suara gesekan pelan dan berat seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai lift perlahan mendekat ke arahku. Anjing, serem juga Cok, sumpah lah kok. Ngeri kan? Asik. Ini kalau diundang ke Lentera Malam udah bisa kok ceritain ini. Pasti merinding. Oke, itu tadi ya, berarti kayak ada seseorang menyeret sesuatu di lantai, entah apa itu ya. Aku tidak tahu berapa lama pintu itu terbuka atau suara gesekan itu terdengar. Yang jelas detik itu terasa seperti keabadian. Oke, jadi kayak nge-freeze gitu. Begitu pintu mulai menutup, entah karena waktunya habis atau ada sesuatu yang mendorong, aku langsung meloncat keluar dari lift dan berlari sekuat tenaga menuju unitku. Aku tidak peduli dengan lututku yang mungkin lecet karena lari panik. Sampai di dalam aku langsung mengunci pintu lalu tersana di balik pintu terenganga. Sejak malam itu, oh udah habis. Aku tidak pernah lagi berani naik lift sendirian di atas jam 11 malam. Asik, jadi kayak ada dampaknya gitu. Jika terpaksa aku selalu menggunakan tangga darurat. Uh, Lebih serem lah, aneh kok nih. Betapapun lelahnya, oke. Kadang saat aku pulang larut dan harus pakai lift, aku merasa ada sepasang mata yang mengawasiku dari pantulan pintu lift. Bahkan jika aku adalah satu-satunya orang di dalamnya. Aroma apek dan besi karat itu pun seringkali tiba-tiba tercium mengingatkanku pada malam mengerikan di lift apartemen itu. Main juga ya kan? Merinding coy, sumpah, nggak ngerang. Tapi tapi ini mungkin masih kasar lah ya. Ini kayak kalau diceritain kan, apa namanya, pasti si host-nya kan nanya kan, maksudnya dia kan nggak mungkin cerita bablas aja gini, pasti si host-nya nanya, "Terus gimana terus gimana?" Pasti ada dipotong-potongnya gitu. Tapi gambaran ini gambaran besarnya, mungkin bisa lebih kita, apa ya, atau kalian bisa lebih ngembanginnya lagi gitu. Jadi per fasenya itu dibedah lagi gitu. Kayak misalnya, kita minta di bagian fondasi awal suasana lobi, tunggu ya, pemicu konflik, lift mulai bergerak naik, lambat seperti biasa, tapi saat seharusnya sudah melewati lantai di bawahku. Oh, berarti misalnya dia lantai 5, baru lewati lantai 4, lift mendadak terasa bergetar sedikit lebih lama dari biasanya, oke. Mungkin cuma perasaanku atau liftnya memang sudah tua, aku mencoba mengabaikannya, menatap pantulan dari pintu lift yang mengkilap. Oke, kayaknya bisa dikembangin di bagian eskalasi ketegangannya nih. Karena kan di situ ada hembusan napas dingin tepat di belakang leherku. Terus ada aroma apek, bla 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 bla.
Langsung megang bulu kuduk, merinding sampai ke kulit kepala. Aku tahu ini bukan cuma AC atau kelelahan. Nah, ini kan langsung klimaks nih di fase 4. Bisa di fase 3 itu bisa dikembangin tuh harusnya. Kayak misalnya ketika, eee, ada suara napas itu, yang kita lakukan apa gitu. Misalnya melirik kah? Atau tiba-tiba langsung baca ayat kursi misalnya kalau kalian muslim atau Kristen. Kristen apa ya? Nggak tahu lagi aku. Doa Bapa Kami. Masa itu juga yang ngusir setan? Ya itulah ya, aku nggak tahu doa Kristen. Pokoknya kalau muslim doa ayat kursi, Kristen pakai doa versi kita lah gitu. Pokoknya ketika terdengar napas, terus langsung, wah, langsung baca ayatnya gitu, baca doanya. Itu kan bisa apa ya namanya, memperpanjang ceritanya gitu. Atau misalnya ketika ini kita ceritain, terus hostnya mungkin nanya, "Terus terus, eee, liftmu itu di lantai berapa?" Gitu. Nah, detail-detail itu kan harus harus kita bikin gitu kan. Tapi intinya itu di bagian rewrite lah, ibaratnya bikin materi stand up comedy udah tulis dulu, next-nya itu kan bagian ditulis ulang gitu. Intinya ini cerita besarnya tentang seseorang yang terjebak dalam lift, bisa kalian misalnya, atau ini ceritanya kan aku ya, atau aku yang terjebak dalam lift, terus tiba-tiba dengar suara napas dari belakang. Itu cerita garis besarnya itu, next step-nya mungkin bisa ngembangin. Ini kan lagian masih prompt kasar lah yang kubikin kerangka kasar gitu. Misalnya nanti, kalau ada waktu luang mungkin kubikin videonya lagi mengembangkan fokus cerita ini ya. Tapi kayaknya aku akan take-nya itu agak siang lah biar nggak terlalu seram juga ya kan. Tapi intinya itu teman-teman, yang mau kubilang, semua orang bisa ngarang cerita horor, semua orang. Kau yang nonton, apapun profesimu bisa ngarang cerita horor. Jadi, nggak usah terlalu percaya gitu. Kalaupun kalian tim yang percaya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Cuman jangan sebarkan ketakutan lah. Karena seperti yang kalian tengok, aku bisa ngarang nih. Cuman belum detail, tapi aku bisa ngarang. Sisanya paling ngebadanin lah. Kayak latih gitu. Tapi bisa dikarang ceritanya gitu. Dan kalau misalnya aku penasaran sih Mas ya, akan ku bikin lagi, kerangka baru mungkin di episode berikutnya. Dan aku pengen kalian komen, contohnya, namamu Ardi misalnya, profesimu, driver ojek online. Kau ketik aja itu, bikinkan cerita driver ojek online Bang, ngalamin cerita horor. Nah, itu nanti kita dari komen kalian kupraktekkan ke sini, akan seperti apa ceritanya kita nggak tahu, tapi, waktu penasaran sih aku. Cuman serem juga sih terjebak dalam lift ada suara napas. Oke, itu aja kawan-kawan di video kali ini. Sorry kalau masih belibet ya aku karena memang tiba-tiba aja aku kepikiran bikin video ini, ya udahlah, pokoknya aku bikin dulu aja karena menurutku menarik aja gitu, supaya orang-orang yang merasa dirinya hanya hanya dirinya yang punya cerita horor, tidak terlalu bangga ya karena cerita horor, bisa dikarang.